Selamat pagi anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan. Lause senang sekali. Lause bawa ini nih, apa namanya? Bel. Lause kangen bunyiin bel ini. Kenapa? Waktu di sekolah minggu Lause pakai bel ini untuk Lause mau bersama dengan teman-teman Lause sekolah minggu untuk berdoa bersama. Nah, ketika Lause lihat bel ini, Lause rindu sekali dengan kalian. Nah, kita sungguh senang deh ya berjumpa kembali di kebaktian online sekolah minggu tanggal 25 Oktober 2020. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, dan jika ada anak-anak yang lagi lemah, mungkin lagi sakit, pilek atau mungkin batuk, Lause berharap, Lause berdoa kalian semua bisa cepat sembuh dan tetap ikut aturan kesehatan. Makan, kalau mama papa kasih obat, kalian harus turut dengar. Nah, Lause ingatkan lagi ya, Lause bawa Alkitab nih dan juga kotak persembahan untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Nah, adik-adik, Lause tanya, kalian tahu pantun gak? Lause lagi demen satu pantun ya. Dengerin nih pantunnya. Denger lagu berirama, tertawalah si adik manja. Mari nyanyi bersama-sama, jangan duduk diam aja. Seru kan pantunnya? Jangan diam aja, mari kita bernyanyi, kita bangkit berdiri. Semuanya kita mau menaikkan ucapan syukur. Cuman jangan lupa pada saat kita nyanyi kita sebut nama Bapa. Karena di dalam lagu ini kita mau berterima kasih sama Bapa kita yang sudah memberikan perlindungan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Yuk. Nyanyi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kita sebut nama Bapa kita. Kita mau benar-benar ucap syukur. Kita mau terima kasih sama Dia. Oke? Kita belajar sebut nama Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk kita mau nyanyi lagu Smart Sekolah Minggu. Kita lebih bersukacita lagi, bertepuk tangan. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cita bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia
Anak-anak, Lause ada pantun lagi. Nih, Lause bacain ya. Di kutub utara ada penguin. Hewannya lucu, sungguh mengemaskan. Siapa yang lagi ditungguin nih? Eits, kita nggak sendirian karena ada sobat yang setia buka jalan. Ya, anak-anak, sobat yang setia itu adalah teman yang bersama dengan kita. Ada kan teman yang bikin kita ketawa, tapi ada juga teman yang bikin kita sedih, teman yang suka kerjain kita. Pernah kan? Nah, sobat yang satu ini malah kasih ekstra buat kita, kayak es krim. Ada 2 nih, 2 cup double. Nah, seperti itu. Jadi sobat kita ini adalah yang setia, yang jaga kita selalu, yang kasih ekstra buat kita. Kita nyanyiin yuk lagu Sobat yang Setia, dan sobat inilah yang menjaga kita dalam nama sobat ini, ya, dalam nama Yesus. Oke? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi yuk kita nyanyi ya. Kita mau bertepuk tangan, jangan lupa kita joget ya. Kita sama-sama, kita ingat sobat kita, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh ya, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dia hebat, dia kuat, dia menemani kita, dia menjaga kita. Nah, lagu ini apa ya? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lause percaya anak-anak kenal nama Tuhan Yesus. Dia baik, dia setia, dia menolong. Dia penyelamat kita dari dosa dan memberimu kekuatan menghadapi berbagai persoalan. Tema hari ini adalah peer pressure. Artinya apa? Tekanan dari teman sebaya, dari teman-teman kita. Bersama dengan Tuhan, kamu pasti bisa melewatinya. Walaupun sepertinya sulit ya. Nah, melewati ini semua Tuhan akan bentuk kita. Tentu Tuhan mau kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Mari kita naikkan sebuah lagu yang menuntun kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kita itu begitu berharga. Hanya di mata Tuhan. Dia bentuk kita untuk tujuan mulia dari Tuhan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyi sekali lagi lagu ini, kita resapi untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Senang sekali Lausa bisa ketemu nih di sini sama anak-anak semua. Hari ini Lausa Katrin mau bawain firman Tuhan nih. Anak-anak udah siap belum? Nah, anak-anak kalau sudah siap, kita semua duduk yang manis, siapkan hatinya, dan juga jangan lupa siapkan Alkitabnya juga. Sebelum kita mulai, Lausa mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini bantu Lausa Katrin Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, supaya firman ini bisa disampaikan dengan baik, dan Tuhan juga sertai setiap anak-anak yang ada di rumah, supaya bisa siap mendengarkan firman Tuhan, dan firman ini bisa masuk ke hati kami, supaya dapat kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan bimbing dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lausa tiba-tiba dapat telepon nih dari teman Lausa. Lausa angkat dulu ya sebentar. Halo? Hah? Ke mall? Sekarang? Kalau sekarang lagi nggak bisa nih. Iya, lagi mau bawain firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, capek sih, Senin sampai Jumat udah kerja, emang hari Minggu pengen jalan-jalan. Tapi kan mau melayani Tuhan juga. Loh, kok nggak asik sih? Loh, halo? Halo? Ya, Lausa barusan dapat telepon nih dari teman Lausa. Lausa diajakin buat makan bareng sama kumpul sama teman-teman yang lainnya di mall. Kan udah bisa nih makan di mall, jadi mereka ngajakin Lausa buat makan bareng. Lausa sebenarnya pengen banget ikut, tapi Lausa tetap di sini aja deh membawakan firman Tuhan untuk anak-anak. Nah, anak-anak susah sekali loh untuk melakukan hal yang menyenangkan Tuhan dan sesuai dengan keinginan Tuhan.
Lause sendiri nih, tadi tidak mengikuti keinginan Lause dan Lause tolak ajakan teman-teman Lause. Lause ikut maunya Tuhan, Tuhan mau Lause untuk melayani Tuhan dan membawakan firman Tuhan. Jadi Lause tetap di sini. Bukan cuma Lause, kita semua sering sekali loh dihadapkan sama pilihan yang seperti ini. Ada keinginan kita sendiri, keinginan dunia, dan juga ada keinginan Tuhan. Kadang-kadang tidak sama. Nah, sebenarnya kalau begini, kita harus ngapain ya? Yuk, kita lihat yuk firman Tuhan kira-kira bilang apa. Yuk, kita sama-sama buka ayat hafalan kita dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2 kira-kira ada di perjanjian baru atau di perjanjian lama ya? Ya betul, ada di perjanjian baru. Yuk sama-sama buka ya Roma 12 ayat 2. Sudah buka Alkitabnya semuanya? Kalau sudah, yuk kita bacakan bersama-sama ya ayat hafalan kita hari ini. Kita bacakan dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, yang tadi disebutkan sama Roma 12 ayat kedua itu apa ya maksudnya? Saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Pertama, ada dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Siapa itu kamu? Kamu itu maksudnya ya kita semua ini, anak-anak Allah. Anak-anak yang sudah percaya sama Allah. Jadi itu termasuk dengan Lause, termasuk juga dengan anak-anak semuanya yang saat ini lagi mengikuti ibadah. Kita semua, anak-anak Allah. Nah, menjadi serupa itu maksudnya menjadi sama. Dan dibilang dengan dunia ini. Dunia ini maksudnya yang seperti apa? Ternyata maksudnya adalah dunia yang jahat, yang ikut sama keinginan manusia, keinginan daging, bukannya ikut keinginan Tuhan. Contohnya, ada nih teman-teman yang memuja hal lain nih selain Tuhan. Kayak kalau ada teman-teman Lause yang cewek, mungkin sukanya nonton K-pop gitu. Terus ada konser gitu. Konsernya hari Minggu bersamaan dengan hari seharusnya ibadah. Tapi mereka pilih untuk ikut konser karena pengen lihat idolnya itu tampil. Ada juga beberapa teman-teman Lause yang cowok Sabtu subuh-subuh itu ada loh acara bola, nonton bola. Bela-belain nonton subuh, kurang tidur, besok paginya ke gereja ngantuk, gak bisa dengerin firman Tuhan. Buat apa? Ya buat seru aja, terus bisa dibahas rame-rame sama teman-teman cowok yang juga nonton. Nah, bukan cuma teman-teman, keluarga juga ternyata ada loh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, ada nih teman Lause ya, ini tidak semua keluarga seperti ini, tapi ada satu teman Lause yang mamanya tuh masa bilang kayak gini sama dia. Udah gak apa-apa, nyontek aja yang penting nilai kamu bagus. Soalnya kalau nilai kamu jelek, mama tuh malu sama tante kamu yang itu tuh. Karena sepupu kamu juara 1 terus, tapi nilai kamu jelek terus, mama tuh malu gitu. Jadi gak apa-apa deh, kamu nyontek yang penting nilai kamu bagus. Ini contoh dunia yang tidak baik anak-anak. Nah, jadi apakah berarti kita itu harus tidak ikut sama sekali maunya teman-teman kita, maunya keluarga kita? Seperti itu kah? No, tidak seperti itu ya. Jadi hanya yang tidak sesuai firman Tuhan saja yang tidak kita ikuti. Kalau hal yang baik, yang sesuai firman Tuhan, misalnya orang tua kita ingatkan kita untuk berdoa, untuk baca firman, ya tentu kita ikuti karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Terus tadi di Roma 12 ayat 2 dikatakan juga, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu apa tuh? Nah, jadi kalau pembaharuan itu adalah renew, menjadikan baru, mengupdate. Kalau budi itu maksudnya bukan budi nama orang,
tapi itu adalah main pikiran kita. Budimu berarti ya pikiran kamu, pikiran kita yang anak-anak Allah ini. Nah, jadi kan dibilang nih, kita harus menjadikan baru, berubah menjadi baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa? Karena dulu, waktu kita masih ikut keinginan kita sendiri, itu kita adalah manusia lama. Tapi begitu kita udah ikut keinginan Tuhan, kita sudah jadi manusia baru. Karena itu, kita harus berubah. Kita harus menjadi baru. Apanya yang baru, Lause? Ya pikiran kita. Setiap kita melakukan sesuatu, kita pikirkan, kira-kira maunya Tuhan itu apa ya? Gimana sih caranya tahu maunya Tuhan itu gimana supaya kita sesuai gitu sama maunya Tuhan? Ada yang tahu? Ya benar, kita harus ikuti dengan cara kita rajin baca Alkitab kita rajin dengar firman Tuhan, kita juga rajin berdoa, kita cari tahu Tuhan kira-kira maunya apa sih? Dan habis itu kita lakukan juga. Kita lakukan dengan kita tolak ajaran dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi bukan cuma tolak, kita harus tolak dengan cara yang bijak, cara yang baik, cara yang juga sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa jadi teladan dan kita bisa menang atas dunia. Nah, kita harus ingat, Tuhan itu bukan cuma mau kita nih menjauhi kegelapan dunia yang jahat, tapi Tuhan juga mau kita menjadi terang, kita menang. Jadi, anak-anak, yuk kita tolak ajakan-ajakan yang tidak sesuai nih dengan firman Tuhan. Kita rajin-rajin baca, kita rajin-rajin dengar firman Tuhan, kita rajin-rajin berdoa, kita tanya maunya Tuhan itu apa sih, supaya kita bisa lakukan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah mengerti kan dari maksud Roma pasal 12 ayat 2 tadi? Nah, kita sekarang mau bacain lagi nih bersama-sama. Kita bacain lagi yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita mau coba ulangi lagi, tapi kali ini pakai gaya. Jadi perhatikanlah sebaik-baik ya. Kita mau coba pakai gaya supaya lebih mudah pengingatnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mudah kan? Yuk, sekarang jangan sambil dibaca, kita hafalkan dan coba peragakan dengan gaya yang baru Lause ajarkan. Oke, yuk kita bersama-sama. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sudah bisa ya semuanya? Nah, seperti yang Lause bilang, tidak mudah loh untuk jadi berbeda dengan dunia yang suka tidak mengikuti maunya Tuhan. Nah, tapi jangan khawatir, karena Allah menolongku menang atas tekanan teman-teman sebaya. Nah, ini PowerPoint kita hari ini anak-anak. Jadi kita akan belajar bagaimana Allah menolongku menang atas tekanan teman sebaya. Nah, untuk mempermudah kita belajar, kita akan mendengarkan nih teladan yang sangat baik dari orang yang sangat mengasihi Tuhan dan dia itu tidak mau loh jadi sama dengan dunia. Ada yang tahu siapa? Oke, jadi hari ini orang yang menjadi teladan hari ini adalah Daniel dan teman-temannya di Istana Babel. Untuk cerita hari ini Lause ambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 5 sampai 21. Nah, Lause akan ceritakan ya apa yang terjadi dengan Daniel dan teman-temannya di Istana Babel. Jadi, Daniel dan teman-temannya ini adalah umat Israel. Saat itu, bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Yoyakim. Raja ini adalah raja yang jahat.
Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dan dia memimpin itu tanpa arahan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Babel datang. Dan bangsa Babel itu mengepung, mengalahkan bangsa Israel. Akhirnya kerajaan Israel direbut. Bahkan barang-barang yang ada di rumah Allah pun diambil semuanya. Setelah bangsa Israel dikalahkan, umat-umat Israel ini akhirnya dibuang ke Babel. Tapi tidak semuanya ikut ke Babel. Karena Raja Babel itu meminta ke kepala istananya untuk mengambil beberapa orang Israel yang baik. Jadi bukan asal ambil ya. Ini sudah dibilang loh, diminta untuk ambil yang baik. Yang baik itu yang seperti apa? Yang keturunan raja atau bangsawan. Penampilannya nih tampan, baik, bagus. Selain itu mereka juga harus yang pintar dan yang muda. Mereka ini akan dilatih selama 3 tahun lamanya terkait dengan bahasa dan tulisannya yang ada di Istana Babel ini. Supaya nanti mereka itu bisa bekerja di Istana Babel. Kemudian diambillah sama Raja Babel ada 4 orang yang mungkin anak-anak di sini sudah kenal. Ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. 4 orang ini setelah mereka masuk nih ke Istana Babel, nama mereka itu diubah. Jadi yang tadinya Daniel, Hananya, Misael, Azaria, nama-nama yang baik, nama-nama yang menggambarkan kemuliaan Tuhan, itu diubah menjadi Beltsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama-nama ini itu erat sekali kaitannya dengan nama dewa-dewa yang ada di Babel. Jadi karena mereka mau diambil untuk melayani di Istana Babel, mereka diberi nama Babel. Dan namanya jadi ya sangat erat gitu kaitannya dengan dewa-dewa Babel. Selama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ini dilatih, mereka itu diberikan syarat mereka harus makan dan minum yang sama dengan hidangan raja. Jadi mereka tuh makan daging-daging yang biasanya dikasih untuk raja, dan mereka minum anggur-anggur yang biasanya disajikan juga untuk raja. Wah, ini makanan raja loh, bukan sembarangan makanan. Pasti makanan yang sudah dipersiapkan yang terbaik gitu. Jadi ya pasti rasanya sih enak ya, lausa rasa. Ini bukan makanan asal-asal makanan soalnya. Tapi yang mengejutkan, Daniel dan teman-temannya tuh tidak mau loh makan dan minum hidangan raja ini. Karena daging yang dihidangkan untuk raja, ternyata ini adalah daging yang haram, yang dianggap sebagai makanan yang dinajiskan Tuhan. Makanan yang dipersembahkan untuk berhalanya Babel. Dan mereka juga gak mau minum anggur. Karena anggur itu kan bikin mabuk ya. Dan ya kalau seandainya kita mabuk, ya kita tahulah pikiran kita tuh jadi tidak benar gitu. Jadi menumpulkan pikiran kita. Nah, Daniel dan teman-temannya tahu betul hal ini dan mereka menolak untuk makan dan minum hidangan raja. Daniel akhirnya bicara ke pemimpin pegawai istana. Kalau dia itu tidak mau makan dan minum hidangan raja. Dia minta diberikan sayur dan air saja. Waduh, pemimpin pegawai istana ini langsung kaget. Dia tuh takut gitu disalahkan. Nanti kalau kamu makannya sayur dan air, terus kamu kelihatannya kurang sehat dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain yang sebaya kamu. Wah, saya bisa disalahin. Gara-gara kamu nih gak mau makan hidangan raja. Padahal hidangan raja ini membantu kamu untuk bisa punya fisik yang bagus, yang sehat. Nah, Daniel nih setelah ditolak, dia tidak menyerah dan dia tidak menggunakan cara kasar. Dia nggak yang, ya udah sih ikutin aja, kenapa sih ribet banget? Dia tuh tidak seperti itu. Tapi dia tetap menggunakan cara yang bijak, cara yang baik. Dia negosiasi. Dia bilang, ya udah kalau gitu kita percobaan dulu deh 10 hari aja. 10 hari ini coba deh nanti kalau dari saya dan teman-teman udah makan sayur dan minum air, kira-kira kalau dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lainnya gimana? Apakah memang kelihatannya lebih tidak sehat, lebih kurus gitu? Nah,
Jadinya setelah diminta seperti ini sama Daniel, ya diturutilah gitu permintaannya. Cuman 10 hari, ya kita bisa sama-sama coba lihat gitu. Dan setelah 10 hari, terbukti loh, ternyata mereka itu lebih sehat. Bukan cuma lebih sehat, mereka bahkan lebih gemuk gitu daripada orang-orang yang makan hidangan raja. Jadi mereka yang makan sayur dan minum air, itu kelihatan lebih sehat dibandingkan yang makan hidangan raja. Makannya daging, minumnya anggur. Ini karena Tuhan menolong mereka. Tuhan tahu nih, kalau mereka tuh mengasihi Tuhan. Mereka ingin ikut sesuai dengan maunya Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka bukan hanya fisik mereka diberikan yang lebih sehat. Mereka juga diberikan hikmat dan pengetahuan. Mereka tuh dianggap 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang pintar lainnya yang ada di kerajaan Babel. Jadi karena kepintaran mereka ini, mereka bahkan jadi kepercayaan raja loh untuk hal-hal yang butuh kebijaksanaan dan pengertian. Nah, kalau anak-anak lihat di sini, pasti sulit sekali ya ada di situasi Daniel dan teman-temannya. Bukan hanya Daniel yang mengalami situasi sulit, tapi kita juga bisa loh mengalami. Contohnya, di dalam teman-teman segeng kalian, mungkin ada nih yang pakai handphone atau gadget yang terbaru. Dan handphone ini tuh keren banget. Jadinya dia dipuji-puji sama teman-teman yang lain. Nah, kamu tentu pengen juga tuh punya handphone yang seperti itu. Handphone yang sama kerennya. Dengan harapan ya nanti bisa dipuji-puji juga sama teman-teman yang lain. Wah, senang banget pasti ya. Karena ya siapa coba yang gak suka gitu dipuji-puji. Nah, jadinya untuk bisa dapat handphone yang terbaru itu, kamu paksa, kamu rayu-rayu terus papa mama kamu untuk bisa belikan handphone yang keren ini. Tapi ya papa mama kamu saat ini uangnya mungkin gak cukup. Lalu kalau sudah begini, kamu bisa melakukan apa? Bingung ya pasti ya. Tapi setiap kali dalam situasi bingung seperti ini, ingat PowerPoint statement kita. Allah menolongku menang atas tekanan teman sebaya. Punya handphone terbaru dan dipuji-puji memang pasti menyenangkan sekali. Tapi apa iya memang ini yang Tuhan suka? Apalagi demi mendapatkan handphone ini kamu sampai harus paksa-paksa dan rayu-rayu terus-terusan papa mamamu untuk bisa belikan handphone ini buat kamu. Jadi, ya sabar-sabarlah dengan handphone yang kamu udah punya saat ini. Selama kamu masih bisa menggunakannya, kamu gak dapat puji-puji dari teman-teman juga gak apa-apa. Yang penting, kamu melakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ingat kan ayat hafalan kita tadi dari Roma 12 ayat 2? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kamu melakukan ini, kamu ingat terus PowerPoint dan ayat hafalan kita, otomatis pikiran kamu, hidup kamu, semuanya diperbaharui lagi dan lagi oleh firman Tuhan. Mau nggak kita sama-sama melakukan ini? Kita sama-sama tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantulah kami Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk bisa menang atas tekanan teman-teman sebaya. Tuhan yang bantu kami untuk bisa tidak menjadi serupa dengan dunia. Tapi kami mau terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Kami mau terus ikut apa yang jadi maunya Tuhan, apa yang jadi kesukaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang bantu kami untuk melakukan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu percaya firman Tuhan yang baru disampaikan tadi adalah suatu cara untuk kita berjalan bersama Tuhan. Karena dengan Allah kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan senang. Untuk melengkapi ibadah kita hari ini, kita mau melakukan persembahan anak-anak yang sudah mempersiapkan kotak dan juga uang persembahan. Lause sudah pernah ajarkan untuk memberikan persembahan, uangnya jangan dikucek-kucek,
tetapi kita harus lipat dengan rapi dan kita masukkan dengan ucapan syukur. Ya, yuk anak-anak kita siapkan ya, dan kita akan nyanyikan sebuah lagu Jalan Bersama Tuhan. Kita nyanyikan dengan senang ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anak, kita mau berdoa, kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita dan kita mau berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk ibadah hari ini yang begitu luar biasa, suatu sukacita. Kami percaya bahwa tangan Tuhanlah yang akan menolong kita senantiasa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Kiranya Tuhan menerimanya dengan sukacita, menerimanya dengan hati yang menerima dan berkenan atas pemberian kami. Kiranya dalam ibadah online ini Tuhan, segala sesuatu yang terbatas, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang terbatas. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya persembahan ini untuk sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu depan tema sekolah minggu kita untuk firman Tuhan adalah A Forgiving Heart. Siapkan hati ya untuk minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih dan dengan doa Bapa kami. Mari kita tutup mata, kita nyanyi dan berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Lose akan berjumpa kalian lagi di minggu mendatang dengan waktu yang berbeda, dengan kesempatan yang berbeda. Lose hanya pesan kalian harus semangat, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan saat teduh ya, dan mendengarkan firman Tuhan lagi minggu depan. Jangan kemana-mana, oke? Tetap hadir lagi minggu depan. Ya, minggu depan datang lagi. Oke? Bye.